keluar itu maksimal 2 orang. 2 orang. Dan itu pun harus dengan teman sebangku ya. Bisa mau pipis ataupun ke WC ya. Nah, kalau nanti ada yang lain mau keluar, misal di luar masih ada yang keluar, yang mau keluar harus nunggu yang sedang keluar kembali dulu. Jadi bergantian rolling. Jadi gak boleh lebih dari 2 orang. Kalau kami paham? Sepakat? Sepakat? Kenapa kamu gak sepakat? Oke. Saya, oke, sebelumnya ingat, jangan ada yang berbicara sebelum bapak perintah. Jangan ada yang ngobrol. Nggak boleh. Nah, bapak, minimal 2 orang, maksimal. Oke, mulai. Kita awali dengan kita awali dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena di sini semuanya pasti belum tahu ya sama Bapak. Dari mana sama Bapak, oke? Oke, Bapak memperkenalkan diri, nama Bapak Reksa Sona, bisa dipanggil Reksa, Bapak Reksa ya, tempatnya. Nah, mungkin asal tempat tinggal Bapak dari kanan tunggal. Ada yang tahu orang tunggal mana? Timur ya, daerah timur. Dekat Kabupaten Jaramaya apa? Dekat Kamijahan kalau ada yang tahu. Pernah Kamijahan? Ya, ke makam. Ataupun ke pantai cepat saja. Pernah? Ada ya, Bapak orang sana. Ya, timur. Ada lagi yang ditanyakan dari Bapak? Ada lagi? Selain nama dan tempat tinggal, ada lagi? Cukup? Cukup? Oke. Kalau cukup, Bapak lanjut ke pembahasan atau materi hari ini. Oh ya, sebelumnya di sini semuanya hadir? Ada yang hadir? Sakit? Berapa orang? Laki-laki perempuan? Laki. Oh, yang tadi yang sendiri. Berarti ada yang kosong ya, bangku sendiri kan? Ya, oke. Perempuan hadir semuanya? Oke. Siapa di sini kainnya? Oke, sebelumnya sebelum masuk pelajaran, coba Bapak mau berdoa dulu, bikin doa kainnya. Sebelum belajar. Contoh-contoh energi ya? Betul nggak? Untuk energi, benar? Oke, nah untuk
melanjutkan melanjutkan pelajaran yang sudah kalian pelajari, yaitu rumus kalimat. Tutup lagi. Nah, kalau untuk kalimat kan yang sebatas bentuknya, contohnya sekarang kita masuk melanjut sumber energi di sekitar kita. Coba catat buka-bukunya. Catat di buku catatan. Tulis sumber energi di sekitar kita, ya. Catat ya. Apa? Minta aja kalau mau ketemu. Nanti ada waktunya sana aja. Fokus dulu. Ya. Catat. Ada yang mau komen dua nggak? Boleh dihubungin ya temannya. Siapa namanya? Namanya siapa? Adit. Kenapa mau komen, Adit? Sumber energi di sekitar kita. Nah, bukan tanya nih terlebih dahulu. Apa aja energi di sekitar kita dulu? Panas. Gerak. Cahaya. Jadi semua yang kalian sebutkan itu adalah energi ya di dalam kehidupan kita. Dan fokus ke sumber energi. Nah, sekarang mungkin bukan kalian mempelajari sumber energi yang ada di sekitar kita ini adalah kalian dapat mengenal ya berbagai sumber energi. Seperti apa saja? Ada yang tahu? Sumbernya. Bukan, itu alat bentuknya. Sumbernya seperti panas. Apa sumbernya? Ya, cahaya. Ya, benar, semuanya benar. Ya, dan kalian juga bisa nantinya menjelaskan berbagai prinsip dan sumber energi yang ada di kehidupan kita. Seperti yang sudah banyak kalian sebutkan tadi. Dan juga dapat menyebutkan contoh dari penggunaan sumber energi. Nah, sumber energi di kehidupan kita itu bisa digunakan dan sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau sekolah seperti proyektor contohnya, lampu, kipas angin. Nah, dari contoh benda kipas angin, energi apa yang dapat dikeluarkan? Nah, betul. Apalagi selain listrik adalah sumber. Sumbernya bukan? Ya, berarti kipas angin bergerak karena berarti listrik itu sumber energi. Ya, oke. Nah, apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang bisa membuat sesuatu bergerak, menyala atau berubah. Bapak mau tanya, coba sebutin energi yang ada di kelas kalian apa? Yang bergerak, menyala dan berubah. Cahaya. Saya bisa bergerak nggak? Bisa nggak? Benar nggak bisa? Saya bisa bergerak. Matahari ada cahaya nggak? Bergerak nggak? Berarti
yang dapat dirubah dengan sekalian? Infocus. Karena ada alat yang menyalurkan ya dari sini ke sana. Lewat apa, Lis? Nah, berarti ada yang mencakup paham apa aja? Contohnya? Lampu, terus kipas, senter, bisa kelas kalian ada apa lagi? Apa itu? Ya, bisa masuk. Apa lagi? Boleh. Jam, pintar ya. Oke, pintar. Coba energi jam itu adalah bisa disebut kontrol energi ya. Nah, sumbernya itu apa? Jam digerakkan baterai ya. Baterai itu adalah sumber energi sehingga bisa membuat energi gerak ya pada alat jam. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam energi. Ada apa aja? Jangan nulis, Papa gak akan kasih istirahat. Jangan nulis. Ini sedikit gak banyak. Ya. Nanti Papa lihat tulisannya, kalau ada yang gak nulis, awas. Papa gak akan kasih istirahat. Bahasa Indonesia seperti yang ada. Boleh pinjam itu gak? Wadah pensil buat ini. Boleh gak? Pinjam. Semuanya kelas 3 bisa menulis kan? Ya, oh yang nggak bisa bantu yang nggak bisa lampunya. Oh pendek, panjang, macam-macam energi, macam-macam sumber energi. Matahari, angin, air, baterai.
Udah ditulis? Ya. Nah, kalau yang belum tulis aja ini. Sama kalau yang udah semuanya. Yang bawah nanti papa periksa. Oke. Nah kalau yang belum, tulis aja di bawah ya. Bapak udah tulis. Tulis aja nanti beres aja. Kita lanjut. Kita masuk ke energi matahari. Oke. Masuk ke energi apa? Energi apa? Dan panas, betul nggak? Betul. Dapat dirasakan? Panas. Ya, panas. Dapat dilihat? Panas. Ya. Nah, manfaatnya adalah mengeringkan pakaian. Sering kalian lihat mengeringkan pakaian? Mengeringkan pakaian sering di rumah? Menggunakan? Menggunakan energi? Pembangkit tunggu. Ketiga, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, contoh energi matahari membantu seperti apa? Contoh energi matahari membantu tumbuhan. Contohnya seperti apa? Gandum. Bukan, itu air. Ya, menyinari itu memberi oksigen. Oksigen itu mah ya yang langsung matahari yang masuk matahari. Karena kalau hanya oksigen saja tanpa ada sinar matahari itu tidak akan tumbuh. Nah, ada lanjut ya. Energi matahari itu manfaatnya yang terbaik itu pembangkit listrik tenaga surya. Ada yang tahu? Siapa? Pembangkit listrik. Nah, ini apa namanya? Panel surya, pinter. Ini pernah menemukan? Pernah lihat di HP? Di TV? Ya. Kalau kalian tahu di jalanan suka lihat nggak? Ada lampu merkuri. Lampu merkuri itu nggak ada stop kontak kayak lampu di rumah yang disetrepin, tapi dia itu bisa nyala sendiri. Nah, itu salah satu contoh pembangkit listrik tenaga surya yang dihasilkan dari energi matahari. Jadi si lampu tersebut itu kalian itu bukan karena hantu ya. Bapak-bapak kok lampu di jalanan itu suka tiba-tiba hidup, suka tiba-tiba mati, pernah lihat? Nah, itu adalah memanfaatkan energi matahari. Jadi kalau siang itu si lampu merkuri yang ada di jalan itu padam, betul nggak? Tiba-tiba padam. Nah, padam. Nah, saat padam itu si lampu itu menyerap sinar matahari. Jadi ada alat untuk menyerap sinar matahari. Nah, kalau tiba malam dan si energinya penuh si lampu itu akan menyala dengan sendirinya. Nah, cahaya dari lampu itu hasil dari penyerapan energi matahari pas siang. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan heran ya kalau ada lampu tiba-tiba nyala sendiri pas malam, tiba-tiba padam pas pagi. Nah itu dari energi matahari ya, bukan ada bisnis seperti itu ya, karena itu bukan. Jadi jangan takut ya, lampu jalan tidak kedip. Nah kalau tidak kedip itu lampu merkuri di jalan pernah ada yang tidak kedip nggak? Pernah lihat nggak? Nah lampu jalan itu tuh bisa karena korslet ataupun memang si energi mataharinya itu kurang menyerapnya dalam itu jadi sedikit, atau kasihannya itu hujan jadi nggak ada cahaya matahari. Nah jadi kurang. Lanjut ya. Nah kita masuk ke energi apa? Energi angin. Nah manfaat yang dihasilkan dari energi angin coba sebutin ada apa aja?
paling apa namanya? Kincir angin. Yang dari kayu, yang suka ada apa? Kalian tahu kalau di orang Sunda itu kolecer, tahu nggak? Nah, itu memanfaatkan energi apa yang dimanfaatkan? Nah, pintar. Benar nggak? Di tempat kalian disebutnya kolecer, benar? Kayak kita di bayi kolecer sama sekalian. Nah, atau di tempatnya kincir angin lah. Pernah lihat kincir angin? Pernah? Kincir angin itu selain dihasilkan dari energi angin, bergeraknya bisa dihasilkan dari energi apa? Coba katanya. Selain angin, panas, benar nggak? Nah, pinter. Dari apa? Listrik. Seperti kipas. Contohnya kipas angin. Jadi bisa dihasilkan dari angin dan listrik. Nah, yang kedua itu membantu perahu nelayan. Siapa di sini yang pernah ke laut, tidak ataupun nggak pernah jalan? Pernah lihat perahu? Yang ada layarnya? Ataupun lihat film ataupun animasi yang menampilkan perahu? Pernah lihat? Nah, ya, perahunya bisa bergerak itu karena apa? Ya, karena adalah layar. Oh ya, jadi jangan jadi selain pakai tenaga angin, perahu bisa pakai tenaga apa? Listrik, benar nggak? Benar nggak teman-teman? Benar? Ada nggak perahu yang memakai tenaga listrik? Seperti apa contohnya, pernah lihat? Ada ya? Yang di kalau kalian pernah mengamati di Pangandaran ataupun di Pamayang, Cipatujah, kalau di belakang perahu itu suka ada mesin. Itu yang bisa dijadikan tenaga selain layar ya. Oke, kita lanjut ke pembangkit listrik tenaga kayu. Contohnya apa?